FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, kita ketemu lagi di perbincangan talkshow Solusi SDM. Ada saya Aldi, di operator ada Mbak Nila. Nggak kelihatan, tidak in frame, tapi sehat selalu ya Mbak Nila ya. Oke, dan hari ini Bu Novi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi harus tidak bisa menemani saya untuk di dialog ini, tapi senang saya bisa kembali dengan narasumber tamu. Ada Mbak Rovin Aryuni, koreksi saya kalau salah namanya, Mbak Rovin Aryuni SPD MPPO MM. Beliau ini HR Expertise dan juga dosen praktisi Magister Psikologi Terapan UNER. Adakah yang salah dari apa yang saya sebutkan? Panggilannya Mbak Rovin ya? Betul, panggilannya Rovin. Sedikit kesalahan, nama saya Rovin Aryunia. Aryunia, loh. Tapi yang salah bukan saya loh ya. Ya nggak apa-apa, sudah biasa. Ya, Mbak Rovin Aryunia, baik. Mbak panggilannya Mbak Rovin ya. Betul. Sehat Mbak Rovin? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kegiatan? Masih ngajar-ngajar juga? Sekarang ya lagi nata gitu ya. Saya juga kepengen punya konsultan. Gitu. Jadi, tapi masih di tataran independent advisor gitu ya. Independent advisor, oke. Menata itu sambil dosen. Masih ngajar. Terus, ya? Saya juga relawan anti hoax. Iya, itu juga di kegiatan Mavindo ya. Di Mavindo sudah. Ini tahun yang ke-7. Oh, cukup lama ya. Cukup lama. Banyak teman-teman yang cukup kita kenal baik di Mavindo. Salam untuk semuanya ya. Siap. Sehat-sehat terus. Sehat semuanya. Dan biasanya Mavindo jadi makin sibuk ketika mau tahun-tahun politik seperti ini ya. Banget. Jadi mulai melakukan edukasi langsung ke masyarakat gitu ya. Terus melakukan debunk hoax-nya juga. Kita aktif gitu. Banyak Mbak tahun ini. Banyak banget. Cuma sekarang udah agak bergeser. Hoax-nya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Tapi mereka akan main di tataran pendapat asumsi. Itu yang lebih susah ya di debang ya. Kenapa? Karena masuk ke emosi, masuk ke pendapat pribadi. Sangat subjektif. Iya. Cuman yang menggembirakan Mbak Rovin, kalau kita mau apple to apple dengan 2019 misalnya, 2024 ini relatif agak turun ya tensinya untuk hoax segala macam, nyerang pribadi apa segala macam gitu ya. Betul sekali. Yang sekarang jauh lebih lebih terkendali. Itu hoaxnya juga ya masih bisa dikendalikan juga. So good lah ya. So far so good, nggak seperti yang sebelumnya yang sangat polarisasi ya. Yang sekarang mungkin karena terpecah jadi tiga, betul. Termasuk juga yang nggak mau atau belum mau menentukan pilihannya itu juga menyuarakan. Jadi terpecah menjadi 4 gitu ya. Iya, cuman pekerjaan Mavindo tidak menjadi lebih enteng karena sekarang asumsi orang yang kemudian berdasarkan subjektivitasnya itu betul. Lebih sulit ya. Tapi oke, kita tidak sedang membicarakan itu karena kita ada di di programnya teman-teman Magnet Solusi Integra, Messi Consulting ya, Solusi SDM, dan Mbak Rovin ini juga pakar HR. Hari ini kita akan ngobrol tentang menyusun program onboarding. Yep. Ya, kita harus memulai diskusi ini dari pertanyaan kenapa perusahaan itu perlu atau perusahaan atau organisasi itu perlu melakukan onboarding program yang efektif. Tapi sebelum itu kita coba untuk definisikan dulu program onboarding ini seperti apa sih, Mbak Rovin? Jadi program onboarding itu adalah suatu program yang memang diciptakan gitu ya oleh bagian HR atau sumber daya manusia, yang tujuannya adalah membantu karyawan baru itu untuk diterima di perusahaan, ujung-ujungnya supaya dia dapat paham tugas tanggung jawab perannya dan dapat menjalankan peran tersebut dengan performa atau kinerja yang baik. Saya kasih contoh Mas ya, ini pengalaman saya pribadi gitu. Saya itu kan ceritanya pindah-pindah perusahaan nih. Gak usah sebut mereknya ya. Satu hari saya tuh hari pertama seneng dong ya, seorang karyawan join hari pertama, dan hari pertama itu biasanya gak akan terlupakan, kesimpan di long term memory. Betul. Jam 10 tank saya dipanggil sama presdir di lantai 4. Saya masih ingat betul, saya bahagia dong berangkat tek naik lift gitu ya. Ini satu contoh onboarding yang kurang baik ya. Padahal saya ke poin tuh sebagai head of HR tuh di situ. Begitu masuk lift, saya pencet lift lantai 4 dan saya nggak bisa keluar. Oh,
Kenapa? Ternyata liftnya itu harus pakai name tag yang ditempelin, terus habis itu liftnya berfungsi. Jadi saya ada di dalam lift itu sambil berdoa semoga ada yang menyelamatkan saya gitu. Ada yang ngetap kartunya sehingga liftnya bisa terbuka ya. Itu hal yang sepele tapi sepolo ya Mas kalau kata orang Jawa gitu. Bayangin hari pertama saya juga begitu ya, bergembira gitu. Saya udah seneng nih dipanggil presidirnya pengen ketemu hari pertama. Ya saya berangkat di telepon gitu. Saya naik tek. Tapi bisa terbuka ya. Akhirnya bisa terbuka karena bukan ketika Mbak Rovin mau naik itu nggak pakai kartu juga kan? Nggak pakai. Kalau buka bisa gitu ya. Kan bukanya dari luar tuh. Terus jerep nutup, saya pencet yang lantai 4 nggak bisa apa-apa. Nah itu hal kecil yang sebenarnya, nah itu juga akhirnya jadi improve saya sebagai head of HR pada saat itu, bahwasanya penting sebelum dia itu masuk diberikan satu tataran gitu ya, menjelaskan, memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan tersebut. Ada contoh lain nih Mas, kadang di perusahaan itu kan ada yang hari tertentu pakai batik. Nah kalau HR-nya nggak punya program onboarding, orientasi yang bagus gitu, nggak dipersiapkan, kasihan tuh karyawan barunya, yang lain pada pakai batik, dia pakai baju yang seragam biasa atau yang enggak batik gitu kan, dia jadi ngerasa beda. Itu contoh sepele-sepele ya Mas ya. Oke. Ada penelpon ya? Kita ke penelpon Mbak Rovin coba. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito ini. Iya, monggo silakan. Pagi Mbak Rofi. Ya, Rovin Pak. Mbak Rofi. Iya. Ya, ini kan emak-emak ya. Emak-emak tapi emak-emak yang cantik ini kelihatannya dari suaranya. Amin. Ya, nah, kalau saya pilih itu kalau emak-emak yang cantik ya 01, 02 apa 03. Pemilu ini Pak. Lah ya, moga-moga 02 sama dengan saya. Oh, iya. Iya. Nah, jadi ini SDM semua itu kalau bisa itu ya penempatan karyawan biar perempuan itu harus pada tempatnya. Ojo saiki koyo wong iku gede ireng di tempat tuh bagian customer service. Ya, wong melayu kabeh. Harus yang cantik, yang ramah gitu. Menurut saya loh ya, tidak tahu kalau Mbak Rofi itu gimana, apa perlu itu customer service itu wong medeni gitu, masa bagian perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sumarwito. Monggo silakan ditanggapi. Ini terkait dengan penempatan, bukan onboarding ya. Silakan Mbak Rovin, apa komentarnya untuk pertanyaan Pak Sumarwito? Yang sebelumnya 1, 2, 3 boleh berbeda, yang penting kita rayakan demokrasi. Iya, itu gak usah dijawab kalau itu. Yang kedua, karena kebawa anti hoaxnya itu. Yang kedua adalah kita mundur ya, berarti prosesnya ke proses rekrutmennya. Betul. Pada saat proses rekrutmen sebenarnya ada yang namanya kualifikasi, tanpa bermaksud mendiskriminasi atau tidak gitu ya. Ini bukan diskriminasi, yang customer service harus penampilan menarik atau bagaimana, enggak. Tapi lebih mengarah ke kualifikasi. Orang yang tepat dengan kualifikasi yang tepat harus duduk di posisi yang tepat, gitu ya. Jadi ketika benar kata Bapak, kalau untuk customer service ya terlepas dari orang itu good looking atau apa, nanti ngomongnya wah ini privilege gitu, enggak. Tapi lebih ke arah apakah orang itu punya pelayanan yang bagus, memahami interpersonal skill atau bagaimana memahami hubungan dengan orang lain itu seperti apa. Itu yang cukup penting. Gitu. Kira-kira itu jadi mundur prosesnya. Ya, gitu Pak. Jadi nggak bisa sekedar pokoknya nggak hitam, pokoknya ini bukan cuma itu, tapi ada kualifikasi yang harus dipertimbangkan begitu. Terima kasih Pak Sumarwito. Jadi onboarding itu memang menjadi, kita balik ke laptop kita ya Mbak Rovin ya. Jadi onboarding ini memang sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi memang harus ada ya, harus dipersiapkan, apalagi untuk menyambut orang-orang baru di tempat kerja begitu ya. Karena ya tadi itu kalau misalnya itu berapa lama itu waktu pengalaman tidak menyenangkan itu, sempat berapa lama itu doanya baru didengar oleh Tuhan? 5 menit dalam kondisi seperti itu. Dan gobios ya, karena
itu hal yang baru gitu buat saya, tempat baru, lingkungan baru, orang datang itu kan pasti penuh harapan gitu kan. Tapi ya saya nggak marah, saya anggapnya ini adalah room of improvement atau ruang untuk saya sebagai head of HR pada saat itu untuk melakukan perbaikan. Ya. Sempat cerita nggak sama Pak Presdirnya? Pak Presdir, saya 5 menit ini. Enggak sih, enggak juga ya. Cerita, enggak, soalnya biarkan itu menjadi cuman Barafin dan Tuhan yang tahu. Mau saya marahin juga tim saya juga, ya saya berpikir dia selama ini mungkin belum mendapat bimbingan yang tepat seperti itu. Jadi waktunya untuk berbenah saat itu. Ya, dan tadi kita sudah ngomong itulah pentingnya onboarding. Ternyata onboarding juga bisa membantu untuk mengintegrasikan budaya perusahaan kepada teman-teman atau karyawan-karyawan baru ya Mbak ya. Betul sekali. Kalau sebenarnya bicara onboarding itu semakin kesini saya mendalami itu semakin dalam sekali dan semakin luas sekali aspeknya. Dan yang ternyata onboarding itu, kalau dulu saya berpikir onboarding itu cukup ya seminggu atau 3 hari pertama, ternyata onboarding itu bisa sampai 1 tahun. Oh gitu ya? Wow, panjang ya ternyata. Panjang banget ya. Ketika kita bicara HR, fungsinya sebagai business partner gitu ya. Sebelum seseorang bergabung itu kita udah melakukan persiapan, Mas. Persiapan itu mulai persiapan dia duduknya, fasilitas kerjanya gitu ya. Itu yang kelihatan ya. Terus kita diskusi bareng sama atasannya, teman-temannya pada hari pertama itu nanti di welcoming. Karena kan ada beberapa kasus orang di hire itu sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu ada aja, terus teman-temannya kaget ternyata buat gantiin seseorang. Nah itu kita hindari yang seperti itu. Kita mesti melakukan proses transisi dan lain sebagainya secara smooth gitu ya. Tapi balik lagi yang ke setahun. Nah kok bisa setahun, kok bisa values kok panjang sekali. Iya karena ternyata nggak hanya sekedar, jadi kalau dibagi onboarding itu sendiri mulai pre onboardingnya persiapan, jadi mulai tanda tangan kontrak kerja, welcoming, ngomong ke dalam internal, sama yang nggak sekalah pentingnya itu kita pasti ini job desk-nya itu akurat, update, valid apa enggak. Nah di situ perannya HR nanti narik dari job desk itu bikin perbandingan. Kira-kira ditarik ke kompetensinya. Ya memang baru interview sama psikotes aja ya biasanya ya. Tapi kita bisa bikin prediksi dong. Kan nggak ada orang yang 100% langsung match gitu ya sama pekerjaannya gitu. Betul. Kita lihat apa bedanya. Nah di situ kompetensinya dilihat apa yang perlu diisi selama setahun itu. Selama mungkin dibagi nih 3 bulan. Sama setelah 3 bulan bikin KPI, setelah itu setahun. Nah di situ perannya HR mendampingi, mengevaluasi sama memonitor. Itu mengapa alasannya kok setahun. Plus kalau ternyata di tengah-tengah itu orang tersebut nggak perform atau ada masalah gitu ya, itu menjadi bahan introspeksi, evaluasi bagi HR sendiri. Apa yang perlu diimprove dari sistem rekrutmennya. Mungkin penilaiannya yang kurang akurat, mungkin kurang tajam. Saya pernah tuh Mas, pengalaman lagi nih Mas ya. Hire ternyata 3 bulan, ini level senior loh, senior manager gitu. Kan ketika interview tuh pasti dua belah pihak nunjukin baik-baiknya ya Mas. Iya betul. Actually interview is perbincangan antara 2 orang yang sama-sama menampilkan baik-baiknya. Nah di onboarding itu ketahuan ternyata orang ini nggak align sama values-nya perusahaan, culture-nya tadi, values Mas, nilai-nilai perusahaan. Misalnya values-nya itu butuhnya orang yang mandiri, ternyata nggak mandiri. Values-nya, integrity-nya bagus, ternyata dia sering nyetori nih Mas, dan ngejelek-jelekin apa yang ada di hadapannya. Apakah itu makanannya, apakah itu tugasnya, padahal level manager nih, level senior nih. Nah ini juga akhirnya menjadi perbaikan bagi tim internal HR untuk kita juga ada salah nih, kita juga ada harus perbaikan. Apa yang akhirnya kita usulkan pada direksi pada saat itu adalah untuk level manager sebelum tanda tangan kontrak kita harus ngecek reference background-nya. Jadi nggak cuma sekedar sosial medianya aja tuh. Kalau itu udah kudu ya, udah pasti ya di zaman digital gini. Yang perlu kita cek adalah kita minta data orang yang bisa dikontak gitu, kita tanyain dia sebelumnya seperti apa. Atau kalau misalnya orang tersebut udah resign, kita jangan telepon HR yang saat ini dia masih kerja, kan itu kasihan ya. Yang sebelumnya kita tanyain performance dia seperti apa selama ini. Saya pernah loh ketika melakukan hal itu ketahuan
orang tersebut ada masalah integritas dan akhirnya nggak kita lanjutin meskipun sebenarnya mau tanda tangan perjanjian kerja. Oh, padahal artinya secara tes segala macamnya dia udah oke, tapi semua. ternyata informasi-informasi yang menyertainya itu tidak ketahuan misalnya kurang, integritasnya kurang gitu ya. Integritasnya kurang, misalnya dia ini kenapa kok dia resign? Ya, kita terpaksa menyelesaikan kontraknya karena kita temukan ada kasus integritas seperti itu. Ketika saya kontak HR-nya, nah itu saya munculkan kembali. Oh, ini untuk perbaikan nih pada saat saya kerja di tempat yang berikutnya. Oke. Contoh-contohnya menarik, Mbak Rovin, karena ternyata bagaimanapun HR juga manusia, yang artinya kadang-kadang motretnya bisa ada kurang-kurangnya, bukan salah, ada kurang-kurangnya karena mungkin kepiawaian dari yang diinterview untuk bisa memakai topeng dengan baik begitu ya. Bahasa saya kayak begitu. Nanti kita lanjutkan ya Mbak ya. Siap. Kita break dulu ke iklan. Ya, kita lanjutkan kembali ya ngobrol-ngobrol bareng Mbak Rovin di Dialog Solusi SDM ya, program kerja barengnya Mercury dengan teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Tapi kebetulannya Bu Novi juga harus ada kegiatan yang jamnya bersamaan, jadi saya menemani Mbak Rovin saja untuk perbincangan kita terkait dengan onboarding ya, menyusun program onboarding di perusahaan. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata onboarding program itu tidak hanya dimaknai sebagai program pendek ya Mbak ya, mungkin cuman seminggu atau apa itu, tapi bisa juga dalam waktu setahun. Betul. Ya. Nah, pilihan untuk mensetahunkan atau 3 bulankan atau menseminggukan itu lebih karena pertimbangan apa Mbak Rovin? Apa karena memang kalau perusahaan itu makin banyak yang harus diperkenalkan atau apa? Kira-kira apa pertimbangannya? Pertama, pertimbangan itu adalah prioritas ya. Kalau misalnya program onboarding masih belum menjadi suatu prioritas, ada yang lebih urgent lainnya gitu ya. Itu bisa kita sederhanakan, bukan ditiadakan ya, tapi disederhanakan. Mungkin seminggu gitu ya. Sambil kita menyusun program yang lebih ajak 3 bulan gitu ya. Kalau organisasinya belum siap sampai setahun, misalnya sumber daya manusianya orang di dalam HRD-nya sendiri masih terbatas, jangan terlalu yang sophisticated, yang bagus banget, jangan, kasihan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya prioritas yang utama. Apakah ada program lain yang lebih prioritas? Misalnya kalau di situ administrasi HR-nya sendiri masih carut marut, terus kita mau yang program yang sebaik onboarding yang sampai setahun atau 3 bulan, malah yang resikonya gede ketinggalan gitu kan. Ya, itu prioritas. Yang kedua, kesiapan organisasinya sendiri. Ketika kita bikin satu program, dibeli nggak sama top manajemen. Jangan sampai HRD-nya jalan sendiri ngerasa, oh ini program bagus gitu ya, tapi dari sisi top manajemen belum, kita itu masih punya masalah. Misalnya masalah kita tuh masih masalah kekualitas loh. Terus kamu boro-boro ngomongin onboarding gitu kan, itu akan menjadi suatu yang sia-sia. Manakala HR jalan sendiri, top manajemen punya keinginan sendiri, akhirnya konsep HR sebagai business partner nggak kecapek juga. Jadi 2 hal itu ya. Sama yang ketiga ya pasti ngelihat kesiapan tim HR-nya sendiri gitu. Kita punya head of HR atau HR manajernya punya gagasan bagus, tapi ternyata timnya belum siap lah, kompetensinya belum kesana lah, itu nanti juga akan frustasi di dalam tim HR itu sendiri. Tapi kalau misalnya Mbak Rovin, kalau misalnya kita harus memilih begitu, menurut subjektivitas Mbak Rovin, program onboarding ini sangat penting? Sangat penting ya? Sangat penting. Itu tadi contohnya, aku bisa yang dalam lift nggak ngerti apa-apa gitu ya, tahu-tahu kejebak 5 menit gitu. Harusnya idealnya sebelum datang ke kantor itu Mbak Rovin tahu bahwa ini loh Mbak mekanismenya, kalau ya katakanlah kalau mau menggunakan lift harus bla 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 gitu ya. Itu yang standar ya. Belum lagi ketika kita ngomong do and don'ts-nya gitu ya. Misalnya tempat
toilet, pantry, misal aturan nggak boleh makan di tempat kerja, bolehnya hanya minuman aja, nggak boleh bawa nasi padang di meja kerja, itu kan Meja kerja. yang paling dasar ya. Karena ada perusahaan macam-macam nih, ada yang ngebolehin air putih doang, ada yang ngebolehin air minum manis-manis, no makanan, ada yang ngebolehin boleh tapi snack, ada yang bahkan itu yang brutal. Semuanya oke-oke aja. Nasi gitu. padang pun boleh. Ya. Ya, do and dance ya. Itu yang juga penting begitu. Nah, kalau misalnya kemudian kita bicara soal implementasi sepanjang yang Mbak Rovin tahu, sudah apakah program onboarding ini masih menjadi sebuah program yang belum banyak diimplementasikan, atau enggak, sekarang makin hari udah makin banyak perusahaan yang sadar bahwa program onboarding ini sangat membantu untuk segera menyatukan karyawan-karyawan yang baru masuk. Di beberapa pengalaman saya, itu yang paling pertama saya lihat biasanya juga program rekrutmennya, prosesnya sama onboardingnya. Kebanyakan yang saya temui itu ada tapi masih malu-malu gitu. Kenapa saya bilang malu-malu gitu ya? Ada tapi masih banyak yang perlu dibenahi gitu ya. Misalnya yang dijelaskan ke karyawannya itu nggak update. Gitu. Loh, ini kok masih bogang, ini kok masih belum ada, padahal ini krusial kayak gitu. Jadi mereka ada tapi nggak pernah mengevaluasi lagi implementasinya ini udah ngikutin zaman nggak, atau sudah ada perubahan nggak di dalam internal perusahaan itu sendiri. HR-nya pun harus selalu berbenah melihat, aku update nggak apa yang aku sampaikan ke karyawan baru gitu. Jadi saya, kecuali kalau dia udah perusahaan-perusahaan gede yang mekanismenya udah bagus gitu ya, ya oke lah ya. Terus udah gitu kemasukan anak-anak Gen Z gitu ya, yang pinter teknologi, jadi membuat program onboardingnya itu bisa digunakan menggunakan video atau virtual yang memudahkan tim HR sendiri. Ya itu bisa jalan gitu ya. Tapi kebanyakan saya lihat masih ada jalan tapi belum update seperti yang tadi sampaikan, atau bahkan nggak punya sama sekali. Masih cukup banyak gitu ya. Masih cukup banyak. Ya mumpung kita punya waktu dan ini menjadi konsultasi gratis juga sebenarnya ya. Karena saya akan menanyakan kepada narasumber ini. Nah, kalau begitu ketika anggap saja yang mendengarkan kita ini beberapa perusahaan yang kemudian iya ya, di tempat saya belum ada onboarding. Nah, kalau saya ingin proses menyusun program onboarding, dalam prosesnya strateginya seperti apa Mbak yang harus ini? Strateginya yang pertama ya satu, komitmen dari top manajemen dulu, itu nomor satu ya. Itu yang paling penting penting ya, dia jangan sampai abu-abu gitu. Oh, saya pengen punya program itu karena saya dengar di Radio Mercury pada saat talk show. Jangan gitu ya. Karena sebenarnya itu bagus banget onboarding. Kenapa? Benar-benar ngebantu dua belah pihak, perusahaan sama si karyawan baru. Karyawan barunya diterima, dia bisa perform. Perusahaan juga bisa menyampaikan dengan clear harapan terhadap peran baru ini. Dia mesti perform apabila seperti apa. Itu juga dikomunikasikan di awal. Makanya saya bilang setahun nih sebenarnya. Gitu kan. Nah, komitmen ya yang pertama, terus kesiapan internalnya sendiri, strateginya. Di tim HR-nya ya. Itu. Terus sama yang di onboarding ngomongin soal values atau nilai-nilai perusahaan. Ini akan jalan kalau satu perusahaan itu sudah menerjemahkan dan sudah punya yang namanya values perusahaan. Oh gitu ya. Jadi orang masuk ke satu perusahaan itu kan bawa kebiasaannya masing-masing nih. Iya, betul. Orang masuk itu punya kebiasaan yang macam-macam, apalagi semakin tinggi posisinya semakin ngerasain yang namanya ABC perusahaan gitu ya, masuk dengan kebiasaannya. Begitu masuk ternyata perusahaan tersebut tipe model yang sangat formal, orang yang casual akan stres dong gitu. Betul. Nah, salah satu strateginya adalah perusahaan itu sudah punya values yang udah diterjemahkan dengan baik, definisinya sudah ada, perilaku kuncinya juga sudah dijelaskan. Itu akan membantu karyawan baru, orang baru itu untuk beradaptasi. Itu yang nggak kalah pentingnya. Values itu akan sangat membentuk orang baru ini fit apa enggak, kerasan apa enggak, itu juga penting. Ya, berarti yang paling penting adalah goodwill dari owner lah ya, atau pucuk tertinggi dari manajemen ya. Dan kemudian yang penting juga adalah apakah apakah perusahaan Anda, sahabat Mercury, values-nya sudah jelas sehingga bisa ditransfer ke orang lain, ke karyawan baru gitu ya.
Oke. Selain itu apa, Mbak? Ada lagi nggak yang mungkin tidak terlalu penting sih, tapi kayaknya ya ini jangan sampai lupa nih apa gitu misalnya. Yaitu atasannya atau lini manajerialnya itu juga membeli program itu. Oke. Percuma dong kalau HRD-nya aktif gitu ya untuk ini kita mesti jalan nih Pak, Bu, udah jalan gitu. Tapi si Bapak Ibu manajer peer-nya atau rekan bisnisnya HR-nya sendiri nggak ngebeli gitu. Kasihan karena orang baru itu kan juga butuh mentor, butuh coach, butuh konselor ya, ini atasannya langsung gitu kan. Oke. Artinya nggak cuman pucuk pimpinan saja begitu ya, tetapi yang selevel dengan HR misalnya manajer juga mesti mendukung program onboarding ini karena toh itu sebenarnya untuk memudahkan mereka juga yang dilakukan oleh HR ini gitu ya. Ada satu pernyataan Gallup ya, itu bicara seorang karyawan baru itu join karena ngelihat gedenya perusahaan, wah perusahaannya bagus, tapi leaving the company because of their leader. Oh iya. Ya, jadi dan angkanya cukup besar angkanya cukup besar. Itu kenapa yang namanya peran dari seorang leader itu cukup penting. Oke. Baik, sahabat Merkuri, Anda silakan untuk bertanya langsung boleh melalui line telepon 031-562-0096 atau juga 567-9696 atau melalui WhatsApp juga boleh di 081-730-0096 ya. Kita masih membahas tentang bagaimana menyusun program onboarding di perusahaan kita begitu. Dan masih bersama Mbak Rovin Aryunia, betul ya? Betul. SPD MPPOMM, selain HR expertise juga seorang pengajar di dosen praktisi magister di psikologi terapan atau S2-nya psikologi UNER ya? Psikologi terapan UNER. Psikologi terapan. Apa itu bedanya Mbak, psikologi terapan? Kalau psikologi yang non terapan, jadi ada 3 ya, psikologi profesi sama psikologi sains, ada psikologi terapan. Oh itu beda-beda ya? Beda-beda. Jadi kalau psikologi terapan S1-nya boleh bukan dari psikologi, non psikologi. Jadi saya S1-nya bahasa Jepang loh Mas. Oh iya? Jadi kalau pengen belajar psikologi tanpa harus S1 dulu psikologi gitu, masuk aja ke psikologi terapan. Di sana lebih banyak langsung belajar tentang bagaimana kita itu kompeten gitu di bidang perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi banyak prakteknya. Oh gitu. Karena kelulusannya itu didasarkan oleh kompetensi. Dan setelah lulus dari S2-nya psikologi terapan boleh dalam tanda petik berpraktek sebagai psikolog ya? Nggak boleh ya. Itu yang psikologi profesi. Yang itu yang profesi ya? Yang S1-nya harus linear dari psikologi. Kalau yang terapan ini yang diperbolehkan apa? Biasanya yang orang-orang HR ya, untuk praktisi HR, NGO itu bisa masuk ke sana, atau seorang pebisnis gitu ya, kepengen melakukan perubahan, pengembangan dari sisi menyentuh peoples-nya, itu masuk ke psikologi terapan. Oke. Yuk, kita balik lagi sambil menunggu sahabat-sahabat Merkuri. Mudah-mudahan saya bisa mewakili Anda untuk pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi nggak perlu repot-repot Anda nanya ke narasumber ya. Tapi kalau misalnya ada hal yang belum terwakili oleh pertanyaan-pertanyaan saya, monggo silahkan untuk bertanya langsung melalui WhatsApp ataupun telepon. Tadi kita sudah bicara soal strategi ya Mbak Rovin ya, bahwa strateginya yang paling penting adalah ada goodwill, kemudian perhatikan juga values-nya sudah siap untuk ditransferkan ke orang-orang baru enggak. Setelah itu juga pastikan bahwa manajer yang selini dengan HR itu bisa mendukung semuanya. Dan itu idealnya seperti itu begitu ya. Nah, kalau kemudian secara lebih teknis, bagaimana kita harus menyusun program onboarding ini? Apa steppingnya, Mbak? Stepping yang pertama itu yang pre-boarding ya, saya nyebutnya ya. Jadi yaitu kita pastiin secara legalitasnya udah siap semua. Jadi perjanjian kerja segala macam itu udah clear. Karena saya juga mengalami nih yang namanya masuk
nggak dijelaskan sejak awal gitu ya. Dan juga kesalahan dari si calon karyawan juga nggak nanya gitu. Ini nanti kontrak kerjanya seperti apa? Setelah nyelesain kontrak kerja ini itu akan seperti apa? Penilaiannya kayak Pak, boleh banget loh ya buat teman-teman yang mau mendapatkan offering untuk nanya-nanya sedikit kepo gitu supaya nggak nyesel di kemudian hari gitu ya. Karena saya pernah masuk udah nanya nggak dijawab gitu, begitu masuk kaget disodorin kontraknya 2 tahun gitu, wow. Oh ya. Itu juga pernah gitu ya, jadi boleh banget kepo dan kalau perlu itu tertulis dan itu namanya pre-boarding ya. Terus ketika onboarding itu sebenarnya dibagi jadi hari pertama atau minggu pertama, terus setelah itu di 3 bulan pertama sama yang saya bilang setahun. Ya kita fokus yang kecil dulu aja deh, yang 1 minggu pertama. Yang paling dasar apa? Pada saat yang pertama itu welcoming orang baru ya, welcoming karyawan baru. Caranya seperti apa? Welcomingnya macam-macam. Ada perusahaan-perusahaan yang welcomingnya manajer sama satu timnya dikumpulin jadi satu ruangan, terus HR jadi fasilitator, memperkenalkan dan lain sebagainya. Dia merasa diterima, itu dasar. Atau HR-nya ngelilingi nih ke ruangan-ruangan gitu ya, supaya nanti nggak kaget gitu ketika ketemu di kantin atau ketika koordinasi kerjaan. Oh si bapak ini itu bagian misalnya logistik, oh si ibu ini bagian accounting. Itu juga penting. Terus yang kedua, saya baginya ada yang namanya mandatory atau keharusan. Tergantung perusahaannya ya. Ada satu perusahaan yang safety adalah mandatory. Misalnya safety ada mandatory, ternyata itu perusahaan chemical yang kalau si karyawan itu nggak taat sama aturan keselamatan kerja itu akan meresikokan perusahaan ya. Itu namanya mandatory. Ada perusahaan yang bisnis etik adalah mandatory. Nah, itu kita susun mandatory perusahaan itu apa yang harus disiapkan. Jadi kita siapkan materi dan presentasinya. Gitu. Values juga menjadi mandatory. Do and don'ts-nya, policy dasar itu juga jadi mandatory. Terus penjelasan atas job description-nya itu juga menjadi mandatory. Orang mesti paham awal tugasku seperti apa. Bu, jadul banget sih Bu, job desk sekarang tuh udah nggak perlu deh. Perlu, saya bilang perlu, supaya nggak lari kemana-mana. Tapi ingat job desk-nya harus accurate, harus valid. Jangan job desk yang udah jadul nggak pernah diupdate, disodorin ternyata waktu masuk beda semua atau wah ternyata banyak banget, itu juga jangan. Jadi supaya orang itu dari awal clear. Oke. Itu ya tadi tahapan-tahapannya untuk bagaimana menyusun program onboarding yang paling sederhana. Yang paling sederhana gitu ya. Kalau yang mau lebih ideal, waktunya nggak cukup ya. Siap. Ya, itu perlu konsultasi pribadi ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan, sahabat Mercury. Sekali lagi saya mengundang Anda di 0315620096 atau 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh di 0817300096. Ya oke, kita lanjutkan kembali ya. Dan saya mau cek dulu Mbak Rovin ini di WhatsApp. Oh ternyata ada Pak Anton. Pak Anton, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung melalui WhatsApp teman-teman di Posko. Pak Anton menanyakan gini, apakah program onboarding ini hanya untuk karyawan baru? Seberapa efektif bagi karyawan lama? Apakah bisa meningkatkan loyalitas karyawan? Monggo silakan dipahamkan. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang Pak Anton perlu paham ini Mbak Rovin. Oke, saya bagi-bagi dulu pertanyaannya. Jadi, apakah ini efektif untuk karyawan baru? Ya, sangat efektif. Kebayang kalau satu perusahaan tidak menyiapkan program onboarding yang paling sederhana aja ya, yang ngebantu tingkat risetnya, atau karena orang tuh merasa nggak menyatu sama peran baru, nggak menyatu sama perusahaannya karena dia nggak ngerti. Kan orang itu nggak nyaman karena ketidakpahaman ya. Nggak semua orang itu punya inisiatif untuk mencari pemahamannya sendiri. Kalaupun inisiatif mencari pemahamannya sendiri, kita nggak bisa mastiin pemahamannya betul apa salah. Betul. Harus difasilitasi sama HR. Benar. Jadi apakah efektif? Sangat efektif karena kalau misalnya tidak ada, itu akan meresikokan orang akan resign di tahun-tahun pertama gitu ya, atau bahkan berapa bulan karena dia merasa tidak nyaman. Tidak diterima begitu ya. Tidak paham. Itu. Pertanyaan kedua adalah apakah ini hanya dibutuhkan untuk karyawan baru? Bagaimana dengan karyawan lama? Nah, ini nanti akan ngomong bicaranya di program Learning and Development. Onboarding kan onboarding kayak kalau naik pesawat kan tinggal landas gitu ya. Berarti kan orang baru gitu. Tapi kalau misalnya ini juga saya
pernah ngalamin nih. Ini kita udah punya program untuk orang-orang baru. Orang barunya udah diisi dengan benar gitu ya. Tapi yang lama-lama ini ketinggalan, belum dapat isian yang sama gitu. Kok jadi lebih pintaran orang yang baru untuk pemahaman-pemahaman ini, atau ini values, misalnya values akhirnya udah diterjemahin dengan baik. Terus orang barunya gimana? Ketinggalan dong. Boleh banget. Boleh masih banget. boleh ya. Tapi namanya jangan dikemas sebagai onboarding. Jangan dikemas sebagai onboarding. Tapi bisa jadi sosialisasi. Oke. Gitu. Terus kalau pertanyaan yang ketiga, bisa meningkatkan loyalitas karyawan? Ya itu tadi. Automatically ya. Karena merasa diterima, dia paham, terus dia align, dia menyatu dengan peran tugas tanggung jawabnya. Wah, cocok nih. Kalaupun nggak cocok, akhirnya kan dia bisa memutuskan dengan cepat, nggak usah nunggu lama-lama gitu kan. Mbak Rovin, by the way, kadang-kadang kan kita orang-orang Indonesia ini kan, masa iya sih bener, tak ada contohnya. Nah, kira-kira pernah ya mengalami bahwa orang yang sebenarnya achieve banget begitu ya untuk sesuai dengan target yang dibutuhkan, tapi karena dia mengalami program onboarding yang tidak kurang pas gitu, sehingga akhirnya dia resign. Ada ya? Cukup banyak ya? Ada. Salah satu programnya HR lawannya onboarding, offboarding. Offboarding atau orang ketika resign, apakah selesai masa kerjanya, apakah karena resign atau pensiun atau apa. Tapi yang biasa kita lihat, yang kita potret adalah yang voluntary atau sukarela resign, mengundurkan diri nih, yang memaparkan kenyataan gitu ya. Biasanya kan kita ada exit interview tuh. Nah, pada saat exit interview kan kita kasih gitu ya, apa sih yang bikin kamu resign gitu kan. Beberapa kali di perusahaan, saya selain onboarding juga saya pasti kuatin di exit interviewnya supaya kita berbenah kan, karena itu adalah jawaban-jawaban yang mungkin selama ini nggak kelihatan mata oleh HR gitu kan. Nah, di offboarding salah satu jawaban yang paling banyak yang cukup mengejutkan adalah mereka merasa tidak mendapatkan proses atau program induction training atau onboarding tadi program. Pada saat mereka masuk. Pertama kali masuk. Oh, gitu ya. Iya. Selain ya ada alasan gaji, ada alasan apa itu, kita nggak bahas yang itu deh. Tapi banyak jawaban jujur yang saya dapatkan itu seperti itu. Biasanya di awal-awal saya join, saya ngasih itu. Dan yang jadi tolak ukurnya HR, perform apa enggak, manakala pada saat exit interview jawaban itu sudah nggak muncul. Karena kan onboardingnya udah diberesin, udah dibenahin nih. Tolak ukurnya HR ini berhasil apa enggak onboardingnya, itu udah nggak muncul di exit interview. As simple as that. Iya. Dan tadi sempat disinggung-singgung generasi Z gitu ya, yang memang kita tahu karakteristiknya memang beda banget begitu ya. Untuk sebuah perusahaan yang kebetulan karyawannya juga beragam gitu, artinya dari beberapa generasi. X mungkin beberapa masih oke, milenial lebih banyak, Z tapi sudah mulai masuk. Nah itu onboardingnya apakah memang harus spesifik menyesuaikan atau tetap dengan pola-pola yang lama, atau tetap harus ada adjustment, Mbak? Ya, pengalaman saya sebagai HR ya, itu kitanya juga harus adaptasi sama generasi sekarang, karena gimana kan dia masa depan dari sebuah perusahaan gitu. Jadi artinya meskipun HR itu masih generasi X gitu ya. Saya X nih. Iya. Ketika punya anak-anak baru dari Z, mereka mau nggak mau, suka nggak suka harus turun ikut menyesuaikan gitu ya. Paling nggak bahasanya, pola pikirnya, apa yang lagi tren. Mesti paham, mesti tahu. Jadi mereka sering kaget gitu kalau ngobrol sama saya. Ibu tahu ya kena mental, ibu tahu ya kayak gitu. Ya dong, ngerti dong. Jadi saya juga harus adaptasi gitu. Dan tim saya pun saya geret untuk bisa adaptasi. Mungkin materinya sama, tapi the way kita ngasih, caranya kita ngasih itu yang kita mesti sesuaikan, adaptasikan. Harus sesuaikan gitu ya, nggak bisa jadul-jadul banget nanti geleng-geleng atau bingung gitu anak-anak Gen Z itu. Oke, kemudian kita ke Mbak Firna. Kalau perusahaan mengadakan welcoming dan pisah hanya untuk karyawan tertentu, apakah ini ada plus minus bagi perusahaan itu sendiri? Apakah ini perlu diperjelas di onboarding? Ayo, gimana Mbak? Jadi welcoming dan farewell party gitu. Tapi kok ini karyawannya kok enggak semua ya? Bisa tak kayak gitu? Bisa aja sih ya. Bisa aja, tapi
kayaknya mending kita bagi per leveling ya. Gini, HR tuh mesti hati-hati ya kalau bikin program, karena dia gimana mewakili perusahaan, jangan sampai ada perasaan dari karyawan-karyawan merasa diskriminasi, excluded atau segala macam. Ya, orang ini bisa yang disebut, berpikir kan. ini yang disebut Mbak Fiona sebagai plus minus tadi itu ya, mesti dipertimbangkan betul begitu ya. Nah, kalau menurut saya itu mesti benar-benar transparan gitu ya, karena begitu nggak transparan orang jadi jengah gitu sama HR-nya. Kita bagi per leveling atau per function aja. Per function misalnya, onboarding ini jalan untuk level staff ke atas. Kayak gitu. Dan kita cocokin nih sama source-nya HR gitu ya. Jangan susah-susah tapi terus kitanya kewalahan. Jadi pilihlah yang tadi yang sederhana, yang mau seminggu, 3 bulan atau setahun gitu. Kita cocokin sama kemampuan kita HR gitu ya. Terus kita cocokin juga sama levelnya. Level staff ini bakalnya banyak nih. Ya kita bikin programnya itu yang sederhana tapi bisa nyapu semua orang itu kena. Karena jangan sampai ada kesan-kesan diskriminasi excluded tadi. Iya, like and dislike gitu ya. Iya, itu benar-benar HR harus jagain itu. Gitu. Mbak Firna, itu kalau pengalaman Anda di perusahaan yang welcoming atau farewell-nya itu hanya untuk karyawan tertentu, silakan HR-nya diingetin gitu lah ya. Yes. Bukan diangetin loh ya. Kalau itu makanan, diingetin. Oke, kita silakan untuk Anda yang lain, dan sekarang kita bicara soal tantangannya. Tadi yang kita bicarakan yang ideal-ideal begitu ya, menyusun bla 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 bla. Tapi kira-kira selama ini berdasarkan pengalaman Mbak Rovin sendiri ketika menyusun program onboarding itu apa saja sih yang sering muncul jadi sebagai sebuah tantangan? Wah, kok ada ini ya? Loh, kok masih ini ya? Nah, apa saja, Mbak? Tantangannya yang paling gede itu ya sebenarnya dari HR-nya itu sendiri ya, dari saya dan tim gitu ya. Kenapa? Ketika kita ngerancang itu kan pasti ideal gitu ya, bagus gitu, begitu dijalanin gitu, ngerasain sendiri ternyata butuh source energi, kesabaran yang cukup tinggi, kesabaran itu ya. Ternyata aku ditolak nih sama manajer A gitu, udah tak sodorin penilaiannya, dianya sibuk terus gitu. Nah itu tantangannya biasanya gitu ya. Ya itu tadi programnya nggak kebeli. Ya mesti head of HR-nya atau HR manajernya yang turun langsung ngobrol langsung sama manajer gitu terkait ya. Karena kan harus kesaktiannya sama nih. Oh iya. Itu tantangan paling gedenya. Ya, artinya ketika bicara soal tantangan, maka kita perlu mempertegas juga keterlibatan dari ya manajer selevel itu juga mesti diajak bicara untuk menyusun onboarding, atau kita susun aja, HR-nya susun aja, nanti disosialisasikan, atau gimana idealnya Mbak Rovin? Sama satu lagi Mas, aku baru ingat, sorry Mas. Yeah. Kalau ketika kita ngomong onboarding di minggu pertama itu kan ada training. Training tuh biasanya kan ngelibatin departemen atau divisi lain gitu untuk ngasih trainingnya. Biasanya kan tantangannya, wah aku sibuk gitu kan. Nah, mumpung sekarang Gen Z sudah masuk gitu ya, yang benar-benar native digital itu, yang pintar gitu, kenapa enggak bikin video gitu ya? Sekalinya sibuk gitu, setelah itu tinggal puter aja, terus pre-postnya pakai Google Form gitu kan. Itu akan sangat membantu. Jadi kalau tantangan yang mau ngasih training buat onboarding itu sibuk gitu, udah bikin aja pakai video digital aja semuanya. Kita rangkul anak Gen Z. Iya, gitu. Iya, video yang gini ya. Kalaupun mereka nggak bisa pakai AI juga bisa gitu. Anak-anak sekarang tuh pinter-pinter banget gitu. Iya, makanya nari-narinya yang gini. Saya nggak enak mempertegasnya, nanti dikira saya dukungan. Saya nggak punya nggak punya ini untuk dukung-mendukung kok. Ya oke, jadi menggunakan sosial media itu juga menjadi sarana yang cukup efektif begitu ya. Apalagi kalau misalnya onboardingnya memang ditargetkan untuk anak-anak Gen Z begitu. Oke. Nah, digitalisasi memang bisa menjadi bagian yang tidak lepas dari perkembangan itu. Dan ketika itu diimplementasikan, bagaimana dengan tapi kan onboarding ini hanya untuk yang baru ya. Artinya yang lama tidak. Jadi kalau misalnya Gen X-nya itu enggak setuju atau kurang oke dengan cara-cara onboarding baru untuk anak-anak Gen Z sih nggak masalah ya. Artinya kan yang jadi target utamanya kan karyawan-karyawan baru ya. Atau gimana, Mbak? Sebenarnya sih
pada dasarnya manusia itu seneng kok kalau ngeliat visual gitu ketimbang gitu harus ya? belajar baca buku gitu. Iya sih ya. Ya kan, lebih memudahkan. Emang Asal videonya nggak bosanin aja ya. asal yang ngasih menarik, narasinya juga bagus, editingnya juga nggak kasar gitu kan. Saya pikir kalau udah bikin video tersebut, video dengan tema A gitu ya untuk onboarding, boleh banget diakses sama yang lama-lama. Boleh ya. Sekaligus paling mereka enggak belajar. refresh ya buat Yes, mereka. yes, Mungkin refresh. mereka setelah mengikuti rutinitas sekian lama, mereka jadi lupa values perusahaan. Mereka bisa jadi video keren ya. Karena itu bisa effortnya jadi nggak bisa effortnya mungkin sulit untuk sekali bikinnya, tapi itu bisa disimpan untuk beberapa. Sama satu lagi, kenapa video efektif? Karena kita nggak perlu ngumpulin orang dengan jadwal yang macam-macam beda-beda dalam satu ruangan. Iya. Kan training itu tantangannya adalah ngumpulin bapak kita ngundang 10 atau 20 yang datang cuma 5 karena tiba-tiba dipanggil meeting A, tiba-tiba ada masalah di pabrik ini, tiba-tiba customer ada yang protes dan aku harus prioritas ini. Itu tantangannya bagian learning and development. Jadi mulailah berpikir untuk memvideokan semua training gitu. Iya. Karena itu tinggal pencet WhatsApp grup sudah semuanya kapan aja bisa akses gitu ya. Tinggal personal sesempatnya si karyawan tersebut. Oke. Ya. Dan yang terakhir ini Mbak, kita mesti punya parameter begitu ya untuk mengukur seberapa jauh sih onboarding itu efektif. Bagaimana cara mengukurnya? Ya. Pasti ada pre-post test. Itu pasti kalau sebuah training itu pre-post testnya. Tapi itu kan di tataran kepala ya, di tataran di mana dia paham nggak sama materi yang diberikan. Tapi kalau mau mengukur apakah efektif apa enggak, ya itu tadi. Nah ini kita bicara udah nggak lagi hanya seminggu nih, paling nggak 3 bulan. Nah 3 bulan itu kita susun dan kita ketemu sama mereka, sama si karyawan baru, sama atasannya bareng ngobrol sebulan pertama, di bulan kedua, sama yang akhir. Nah, di situ pada saat ketemu di bulan pertama kita udah siapin apa saja mau dinilai, gitu ya. Progresnya kayak apa, sama ide untuk perbaikannya kayak apa, atau ide untuk berikutnya mau ngerjain apa yang sudah dan apa yang akan. Nah itu yang saya bilang butuh komitmen dari HR-nya sendiri untuk menjadi fasilitator. Karena kan yang dihadapin manajernya juga gitu. Manajernya bilang udah sibuk. Ya udah harus kita itu ngejar terus gitu. Tapi dengan nice gitu ya. Nah, itu nanti akan ketahuan apakah masih align ataukah bengkok atau belok ataupun ada kesulitan yang bisa diomongin bareng bertiga, HR, atasan sama si yang bersangkutan secara terbuka supaya selalu align. Suksesnya kan ketika 3 bulan dia perform, maksudnya perform sesuai dengan target ya. Karena kita berharap apa sih 3 bulan masih belajar sama adaptasi gitu. Tapi paling enggak masih di relnya. Oke, itu ya cara mengukur. Dan artinya sekarang sudah sangat lengkap untuk kita mendiskusikan program ini. Dan sebagai closing statement dari perbincangan kita ini, Mbak Rovin, apa yang boleh dititipkan untuk teman-teman HR yang mendengarkan atau menonton program ini melalui YouTube, nanti di akun YouTube-nya Mercury, terkait dengan bagaimana secara ideal menyusun program onboarding? Oke. Buat teman-teman HR, coba kalau memang udah punya program onboarding gitu ya, nggak ada salahnya melakukan evaluasi, nggak ada salahnya melakukan improvement. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya, ini udah waktunya kita berubah ke video digitalisasi, boleh banget gitu ya. Pada intinya kita itu adalah fasilitator, kita itu HR itu adalah business partner gitu ya, yang siap untuk support, siap untuk melayani, siap untuk mendukung karyawan baru supaya align dengan tugas tanggung jawabnya sehingga dia memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Tapi bagi yang belum punya, mulai pelajari program onboarding karena sangat penting bagi karyawan baru. Nggak usah yang sophisticated, nggak usah yang bagus-bagus banget gitu ya. Coba start dari yang sederhana, small beauty gitu ya, Mas. Kecil dulu deh, kecil tapi terus diperbaiki gitu. Ya, oke. Ini ada beberapa WhatsApp. Masih berkenan untuk boleh, ini ya. Boleh. Ya, kita karena menghormati yang sudah mengirimkan, ada yang cukup panjang juga. Mbak Reni menanyakan begini, apakah ketika seseorang naik jabatan di perusahaan yang sama, onboarding masih diperlukan? Mungkin bukan onboarding ya ininya ya. Istilahnya bukan onboarding, tapi kalau promosi itu nanti align-nya sama individual development plan. Individual development plan itu mesti
terstruktur ya programnya ya. Mulai kita melakukan assessment, penilaian, gap-nya ada di mana. Nah, di gap itu yang kita masukin, yang memang kita benahin. Gap ngisinya bisa training. Training itu bukan panacea Mas ya, bisa menyelesaikan segala macam jenis penyakit gitu ya. Atau kalpanak gitu bukan. Tapi training paling enggak membantu memberikan landasan. Yang paling penting adalah ada yang namanya program pendampingan, mentoring, coaching, counseling. Setelah itu juga bagaimana dia melakukan di tempat kerja, harus dimonitoring, evaluasi terus-menerus. Gitu. Oke. Kemudian ada yang terakhir ini ada Pak Mario Teddy ya, terkait onboarding karyawan baru untuk perusahaan yang masih boleh dibilang family business begitu ya, atau perusahaan yang ownernya masih mungkin dari keluarga gitu ya, perusahaan keluarga gitu. Bagaimana cara meyakinkan owner supaya bisa menerima program onboarding ini? Itu tadi disampaikan sebenarnya manfaat onboarding itu seperti apa. Tujuannya sebenarnya purely untuk membantu karyawan baru supaya paham, clear, dan beradaptasi dengan organisasinya. Dan si organisasi ini juga mendapatkan manfaatnya dengan kalau dia itu paham, adaptasi, dan bisa perform, kan hasilnya nanti ujung-ujungnya buat perusahaan juga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Rovin ya, kita sudah habis waktu untuk diskusi ini, nggak terasa 1 jam menjadi sangat pendek, tetapi saya percaya banyak hal yang sudah Mbak Rovin Aryunia bagikan untuk Anda. Silakan untuk menonton kembali nanti di postingannya ada di Radio Mercury 96, akun YouTube-nya Mercury. Untuk Anda yang tertinggal baru ikut di belakang-belakang. Tapi sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Mbak Rovin Aryunia. Sehat-sehat terus ya Mbak ya. Sama-sama Mas, sehat juga Mas. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke, sampai di sini sahabat Mercury, talk show kita untuk Solusi SDM kali ini. Sampai bertemu dalam talk show Solusi SDM selanjutnya. Selamat pagi.